Oke, sudah pada datang semua ya. Udah banyak lah yang datang ini sambil menunggu teman-teman kita yang lain juga datang. Kita lanjutkan ya pembahasan yang tadi ya. Jadi kita tadi nomor 8 ya. 8 apa 7 ya? Nih ya, nomor 7 ya. Berarti sekarang nomor 8. Oke, kita lihat nomor 8 di sini. Nah, seperti ini ya. Nah, pada soal nomor 8 ini nih, jika M adalah matriks sehingga matriks M dikali matriks ABCD sama dengan matriks juga hasilnya ya. A tambah C, B tambah D, min C, min D. Maka pertanyaannya adalah determinan matriks M ya. Nah, berapakah determinan matriks M-nya? Nah, di sini kita menggunakan sifat determinan matriks yang tadi. Bahwa kalau ada matriks A dikali B sama dengan matriks C gitu ya, maka determinan dari ini adalah, kalau kita buat determinannya ini, determinan matriks A kali B gitu kan, sama dengan determinan matriks C gitu. Maka ini berdasarkan sifat determinan matriks, determinan dari perkalian dua buah matriks adalah determinan masing-masing. Determinan A dikali determinan B sama dengan determinan C. Jadi sesuai dengan soal kita ini, maka determinan dari matriks M dikali matriks ABCD, nah sama dengan determinan dari matriks A tambah C, B tambah D, min C, min D ya, seperti ini. Nah, jadi berarti ini determinan masing-masing ya. Kita tahu ini berarti determinan matriks M ya, garis lurus ya, simbolnya begini. Boleh juga sih ditulis det gitu ya, determinan. Kemudian determinan dari ABCD berarti kan AD dikurang BC. Nah, selanjutnya determinan ini berarti min ini ya, min AD ya, dikali ini min AD, kemudian min CD ya, min CD, tutup kurung aja deh, terus dikurang deh dengan perkalian ini, min BC, min CD. Nah, seperti ini. Maka determinan matriks M dikali AD min BC sama dengan, nah yang ini nih, ini min AD ya, min AD, kemudian min CD, di sini ada min CD juga, min CD dikurang min CD berarti min CD ditambah CD habis ya. Jadi dia ini habis nih, nggak ada lagi, saling menghilangkan. Nah terus yang ini min dikali min BC berarti plus BC. Jadi di sini ditambah BC ya. Berarti determinan matriks M kita dapatkan dengan membagikan ini ya. Berarti min AD ditambah BC dibagi AD min BC ya. Kita tahu ini hasilnya min 1 ya. Atau bisa kita buat begini, min dalam kurung AD min BC dibagi AD min BC, sehingga dicoret hasilnya min 1 ya. Jadi jawabannya ini adalah min 1. Ini dia ya.
Nah, soal nomor 8 ini, kalau kita mempunyai pola pikir bahwa dicari dulu matriks M-nya gitu ya, dalam variabel A, B, C, D misalnya, terus dicari determinannya, waduh itu nggak akan ketemu ya. Jadi di situ kita harus menggunakan sifat dari determinan matriks. Kalau ada yang mau bertanya untuk nomor 8 ini boleh ya. Silahkan. Mungkin ada yang butuh penjelasan lagi. Tapi kalau sudah cukup jelas, kita lanjutkan ke nomor 9. Kita hapus ya. Oke, nomor 9 seperti ini. Diketahui matriks A ya, 2 kali 2 yang memenuhi matriks A dikali matriks 1, 2 ini ya. 1, 2 ini berarti 2 kali 1 ini ya, ininya. Apa namanya? Ordonya 2 kali 1. Hasilnya sama dengan matriks 1, 0 ya. Kemudian matriks A dikali dengan matriks 4, 6. Hasilnya adalah 0, 2 ya. Di mana matriks A adalah sebuah matriks yang mempunyai ordo 2 kali 2 ya. Jadi karena matriks A-nya ordonya 2 kali 2 dikalikan dengan sebuah matriks yang berordo 2 kali 1, maka hasil perkaliannya sebuah matriks C dengan ordo 2 kali 1 ya. Nah, seperti itu. Nah, berapakah hasilnya ini ya? Maka hasil kali dari matriks A dikali 2, 2, 4, 3 gitu. Di sini matriksnya. Nah, ini kalau kita perhatikan yang akan dihitung adalah matriks A dikali 2, 2, 4, 3 ya. Sama dengan berapa? Nah, di sini matriks A ordo 2 kali 2. 2 kali 2. Di sini katakanlah dikali dengan suatu matriks M ya. Ordonya 2 kali 2 juga gitu kan. Maka dia akan menghasilkan sebuah matriks yang berordo 2 kali 2 juga pastinya. Ya. Aduh. Tarik sana tarik sini malah tergores. Oke. Jadi kalau begitu berapa hasilnya ini? Nah, kalau kita lihat di sini 24 dengan 12 itu ada hubungannya ya. 23 dengan 46 juga ada hubungannya. Jadi kalau kita perhatikan matriks A dikali matriks 1, 2 ya begini ya. Sama dengan matriks 1, 0 gitu ya. Nah, maka kalau kiri kanan ini dikalikan dengan skalar ya. Kiri kanan kita kalikan dengan skalar 2 misalnya. Supaya sama dengan ini. Perkalian skalar ya. Berarti matriks A ya dikali dengan ini. Berarti ini jadi 2, 4 ya. Kan dikali 2 ya. Yang ini juga dikali 2 berarti 2, 0 ya. Jadi kita dapat hasil bahwa matriks A dikali 2, 4 itu menghasilkan 2, 0 ya. Jadi di sini berarti
kita bisa mendapatkan 2, 0 ya. Nah, kemudian kalau kita perhatikan matriks A dikali 46 menghasilkan matriks 02 seperti ini. Maka ini supaya ada kaitannya dengan ini, 23 ini kan setengah dari 46 ya. Berarti kita kali setengah ini. Setengah ini adalah sebuah skalar ya. Maka matriks A dikali 23 gitu ya. Sama dengan setengah dari 0 ya, 0 ya. Kemudian ini 1. Nah, berarti dapat kita simpulkan bahwa matriks A dikali 23 di sini adalah 01. Jadi dari situ kita dapatkan hasil perkalian matriks A dengan 2243 itu adalah 2001. Jawabannya C ya. Mudah-mudahan nomor 9 itu bisa dipahami ya. Cara lain bisa juga dengan cara dieliminasi ya. Dimisalkan matriks A itu 2 kali 2 kan ya. Dimisalkan A, B, C, D. Nah, nanti ini kita kali-kalikan. Kita dapatkan sebuah persamaan dalam bentuk A, B, C, D. Nanti eliminasi-eliminasi dapat tuh nilai A, B, C, D-nya. Seperti itu juga boleh. Kak, kalau matriks ordo 2 kali 1 itu bisa di-inverse kan enggak? Enggak bisa. Tidak bisa ya. Matriks ordo 2 kali 1 tidak ada inverse-nya. Jadi suatu matriks dia mempunyai inverse kalau dia mempunyai determinan. Nah, matriks 2 kali 1 tidak punya determinan. Jadi kalau tidak punya determinan berarti tidak bisa diinverse kan ya. Jadi ini tidak ada inverse-nya. Matriks yang ada inverse-nya yang matriks ordo 2 kali matriks ordo persegi n kali n. Itu pun tidak semuanya ada inverse-nya. Sedangkan yang udah ordo n kali n pun belum tentu ada inverse-nya ya. Dia ada inverse-nya kalau determinannya itu tidak 0. Kalau determinannya 0, walaupun dia matriks persegi nggak punya inverse juga. Ya. Seperti itu ya. Oke, Kak. Oke. Silakan dipahami nomor 9 ini sebelum kita lanjut ke nomor 10. Oke, kita hapus ya kalau sudah ya. 1, 2, 3. Nomor terakhir. Oke, nomor terakhir seperti ini. Diketahui matriks P ya. Jika matriks P sama dengan 1, 2, 1, 3 dan matriks ini ya, ada sebuah matriks gitu ya. XY min Z dan Z sama dengan 2 kali P inverse ya. Maka berapakah nilai X ditambah Y ya. Oke, 2 kali P inverse berarti P inverse-nya kita cari dulu ya. P inverse. Jadi P inverse sama dengan 1 per determinan matriks P, 1 per determinan matriks P dikali adjoint matriks P ya. Kayak gitu. Jadi determinan matriks P-nya adalah 1 per 3 dikurang 2. Oh, cuman kayak gitu ya. Terus ini adjointnya tukar tempat si 3 dengan si 1, jadi di sini 3, di sini 1.
Kemudian diagonal samping ini berubah tanda, min 1, min 2 ya. Inilah adjoint dari matriks P. Nah, sekarang kita hitung ini satu ya, satu per satu nggak ngefek sebenarnya ya. Kemudian ini ya udah 3 min 2 min 1 1. Nah, maka kita sudah mendapatkan inverse dari matriks P ya. Kalau begitu matriks X, Y, min Z dan Z itu sama dengan 2 kali P inverse, di mana P inverse adalah ini. 3 minus 2 minus 1 1 ya. Jadi sama dengan dia 2 kali 3 6. Oh. 2 kali 3 6. 2 kali minus 2 itu minus 4. Kemudian ini minus 2, ini 2 ya. Nah, seperti itu. Dari sini jelas kita lihat bahwa dari kesamaan matriks, bahwa matriks XY sama dengan min Z dan Z gitu ya. Dapat kita lihat bahwa X-nya sama dengan 6 dan Y-nya sama dengan min 4. Nah, kalau kita tambahkan hasilnya adalah 2. 2 ya. Salah kunci kayaknya. Kayaknya ya. Oke lah ya. Ini harusnya 2 bro ya. Jadi kuncinya harusnya si C ya. Oke. Seperti itu ya, itu nomor terakhir, nomor 10. Ya, seperti itu, ada kesalahan teknis ya. Oke, kita sudah selesai membahas tentang pretest kalian tadi. Berarti mungkin ada juga itu yang nilai 90 ya, cuma salah satu. Karena tadi ada nilai 80 gitu kan. Ada nilai 90 juga tadi ya. Mungkin ada yang 100 juga berarti harusnya. 1-2 orang. Oke, selanjutnya kita ke membahas post-testnya. Dimana post-test ini juga sudah adik-adik kerjakan ya. Post-test ini kita hapus nih harusnya ya. Hapus. Oke. Ini dia post-test matrix. Nah, ini ada 10 juga ya. Oke. Tapi sebelum kita membahas post-test matrix ini, kita lihat dulu soal UTBK ya. Ini dia. Share. Nah, ini. Ya, dia pakai foto ya. Ini soal asli UTBK itu yang diambil oleh mungkin panitia atau siapa kita nggak tahu ya. Pokoknya muncul lah ya di dunia maya ini soal. Nah, ini adalah aslinya seperti ini dan ya cuman satu ya. Kalau soal yang lainnya lagi bukan matriks lagi. Yang namanya satu paket ya belum tentu dapat satu bab ya. Ini untungnya bab matriks itu masih dapat gitu ya. Memang dapat gitu kan. Dia di sini kebetulan disebutkan soalnya, soalnya nomor 12 ya. Di sini. Dapat kita lihat di sini ya. Nah, seperti ini soalnya. Aslinya ini asli ya dari komputer mereka dipoto, tahu siapa yang mau juga nggak tahu kita. Jika matriks B sama dengan 0121 dan matriks A adalah matriks berukuran 2 kali 2 sehingga
matriks B dikali A ditambah 2 kali matriks B sama dengan sebuah matriks min 1, 3, 3, 1. Maka berapakah determinan dari matriks min ya? Wow. Min 2 A inverse. Ini mantap juga nih soalnya ini ya. Silakan kalian kerjakan dulu coba. Ya kalau dilihat nggak ada susah-susahnya ya. Emang begitu selalu TBK nggak susah banget. Oke. Bagaimana? Sudah dapat? Aduh. Suaranya kurang ini ya. Kurang kedengaran gitu. Siapa yang suaranya agak jelas? Coba saya tanya dulu. Jawabannya yang E ya, Kak. Wih, mantap. Si Fernando ya. Fernando Theodoris. Jawabannya yang E minus 4. Boleh kita tampung. Yang lain? Aku juga E, Kak. Oke, kalau gitu ada harapan berarti makin banyak ini. Karena sudah 2 milih itu. Ya. Tidak ada yang lain lagi? Aisyah juga kan tadi. Anissa Dwi Prameswari. Masih ngitung, Kak. Masih ngitung, oke. Siapa lagi nih? Yang lain. Ini udah ada 2 sih sebenarnya. Si Ersya.
Ersha berapa deh? Ersha belum. Esterina Febrianti berapa deh jawabannya? Oke ya. Ada beberapa mungkin dari teman-teman kita yang kesulitan untuk menyalakan mikrofon ya, atau mikrofonnya barangkali rusak ya kan. Kalau si Pinkan Vanessa. Aku juga Kak. Oke, baiklah ya. Oke, saya kira pada bisa ya. Nah, cuman mungkin kendalanya di cara ya. Jadi jangan sampai kalian menghitung ini dicari dulu matriks A-nya, dicari A inverse-nya baru determinan. Nah, itu terlalu manual ya. Terlalu manual. Kita harus membutuhkan cara cerdas. Kita harus belajar mencari CC sebenarnya ya. Nah, CC cara cerdas ini nih. Tapi cara cerdas ini pun dia selalu berkembang gitu. Tergantung kecerdasan manusianya itu juga. Semakin cerdas manusia, maka cara cerdas itu semakin bagus begitu ya. Jadi dia berkembang gitu ya. Saya selalu mengatakan itu kepada murid-murid maupun teman-teman bahwa kita akan selalu dapat menyelesaikan suatu permasalahan lebih cepat dan efisien. Hanya saja pada saat ini kita belum menemukan caranya, ya. Seperti itu ya. Jadi misalkan kalau zaman dulu orang mau ke Mekkah itu berbulan-bulan naik haji. Tahun 40-an, 1940 sebelum Indonesia merdeka itu naik haji 6 bulan. Mereka naik kapal layar ya kan. Sekarang 7 jam. Sekarang 7 jam. Mana kita tahu 200 tahun ke depan naik haji cuman 1 jam? Bisa. Terus 1000 tahun ke depan 1 menit? Bisa. Ya. Jadi hari ini 7 jam, 100 tahun yang lalu 6 bulan. Ya, karena 100 tahun yang lalu manusia belum menemukan cara cerdas, cara terbaik. Tapi manusia itu terus berpikir, mencari cara terbaik ya. Terus manusia tidak pernah putus asa. Satu generasi mati tidak menemukan solusinya, generasi berikutnya memikirkannya lagi, mati lagi ya dipikirkan lagi. Jadi ada permasalahan sampai 1000 tahun nggak selesai, nggak ada masalah, tapi manusia tetap mencari solusi terbaik untuk itu ya. Nah, sekarang kita lihat soal ini. Kalau kita menggunakan cara misalkan, kalau misalkan adik-adik menggunakan cara dengan mencari matriks A ya, tidak masalah, itu bagus sekali ya. Terus dicari A inverse ya, habis itu dicari determinan, itu sangat bagus. Karena memang itulah cara yang benar ya. Untuk saat ini yang kita ketahui misalnya, tidak ada masalah. Tapi kalau ada lagi cara cerdas yang lebih baik dari itu, nah itu harus kita gali terus. Dan cara cerdas yang kita coba juga bukan juga cara terbaik. Masih ada yang lebih baik dari itu, masih ada yang lebih baik, masih ada yang lebih baik. Hanya saja kita sampai saat ini belum menemukan caranya. Itu adalah keyakinan yang ada pada diri kita yang harus kita tanamkan. Jadi di sini B kali A ya ditambah 2 kali B, jadi B-nya kan sudah ada nih. Nah, 0, 1, 2, 1. Hasilnya sebuah matriks min 1, 3, 3, 1 ya. Nah, jadi B kali A ditambah ini ya, berarti ini 2 kali 0 ya, 0 ya, 2, 4, 2 gitu. Terus ini min 1, 3,
31. Nah, berarti B kali A sama dengan, ini dikurangkan ya. Ini pindah sana ya, dikurangkan ya. Jadi, oke, kita tulis lagi ya. 31 dikurang gitu ya. 0242. Nah, hasilnya sini aja deh. Hasilnya adalah min 1. Alah, ada hitam di sini, nggak kelihatan nanti ya. Sini aja lah ya hasilnya. Oh, kelihatan. Kelihatan ya. Hasilnya min 1 terus 1 ya. 3 kurang 2 kan. 3 kurang 4 min 1 lagi. Terus 1 dikurang 2 juga min 1 ya. Jadi seperti ini ya. Nah, jadi ini determinannya adalah determinan masing-masing ya. Determinan B dikali determinan A sama dengan determinan dari ini. Determinan dari min 1, 1 ini adalah 1 tambah 1, 2 ya. Oke. Nah, kemudian determinan B juga dengan mudah dihitung ya ini. Determinan B itu sangat mudah sekali dengan angka ini. 0, min 2 berarti. Jadi min 2 dikali determinan A sama dengan 2. Jadi determinan A-nya berarti ya min 1 gitu. Ya. Determinan A-nya min 1 berarti ini kita pakai sifat determinan matriks tadi ya. Bahwa K dikali A determinannya begini. K pangkat N ya kan. Dikali determinan matriks A gitu kan. Berarti yang ini kan bentuknya begini. Berarti dia kalau kita tulis di sini min 2 dikali determinan A inverse gitu ya. Berarti min 2 ya pangkat 2 dong, ya kan? Kemudian determinan A inverse di sini, determinan A inverse. Nah, berarti ini 4 dikali determinan A inverse adalah 1 per determinan A ya. 1 per determinan A. Nah, kebetulan determinan A-nya min 1, jadi 4 dikali 1 per min 1 itu adalah min 4. Oke, betul ya. Nah, kayak gitu ya. Nah, ini sebenarnya bisa kalian jawab dengan lebih cepat lagi sebetulnya ya. Asalkan ini dikerjakan dengan cepat. Ya, ini kan ngurang-ngurangkannya gampang kok ini. Ini sebenarnya soal ini 45 detik dapat lah. Kalau kerjakan sendiri ya, sambil dioret-oret cepat. 45 menit, 45 detik dapat. Bagus. Tapi kalau adik-adik mencarinya dicari dulu matriks A-nya, waduh itu pasti lama itu. Habis dapat A-nya dicari inverse dari matriks A-nya. Habis itu dikali min 2. Habis itu dicari determinannya. Dapat min 4 benar, tapi bom udah keburu meledak itu. Kayak gitu ya. Ini UTBK 2018. 2019. 2020 nggak ada. Kalau ada pun ada lagi yang nyolong pasti ini kayak gini-gini nih. Ini kan dicolong ya. Dipoto gitu kan. Tahu yang moto siapa juga, kayak panitia pastilah. Kalau murid nggak mungkin ini. Masa iya dia ujian bawa HP gitu kan. Orang waktunya juga lagi berjalan begini. Yang bisa moto waktu berjalan ya pasti panitia lah. Kakak, Iya. tadi itu N-nya dapat dari mana ya, Kak? N-nya itu adalah ordonya. Kan dia berordo 2 kali 2. Jadi N-nya 2. Oh, oke, makasih, Kak. Oke ya. Sip. Oke. Kalau ordonya 2 kali 1 gitu Kak misalnya. Nah, kan udah bilang tadi. Kalau ordo 2 kali 1 tidak punya determinan. Iya. Jelas ya? Matriks yang ada determinannya adalah yang berordo persegi. Ya, jadi N kali N. N dikali N ordo matriksnya. Nah, kalau bukan N kali N, enggak bisa. Enggak ada determinannya. Ya.
Dan tidak ada inversnya juga. Kayak gitu. Oke, ini intermezzo. Itu doang sih, satu doang ya. Kalau digeser lagi ada sih soal UTBK tapi bukan matriks lagi. Karena kan ini satu paket ya, satu soal gitu. Soal berikutnya udah apa itu? Garis-garis. Persamaan kuadrat, apa fungsi? Ini suku banyak. Ini nilai mutlak ya. Jadi ya matriks cuma sebiji itulah. Ya memang sebiji keluar juga udah syukur kan. Nggak itu juga lah, nggak apa namanya. Ya nggak ada itu satu bab keluar 2 soal ya, nggak ada lah. Oke. Sekarang kita ke postes ya. Postes kita tadi. Mana tuh postes? Postes. Loh, halamannya mana ini dia? Oke. Kita kembali ke sini. Ini udah kalian kerjakan. Kalau sudah kalian kerjakan, saya tidak suruh kerjakan lagi. Kan sudah. Sebagai postes tadi. Nah, ini langsung saya jawab aja gitu ya. Biasanya ini juga sama kakaknya dikasih tahu juga tuh hasilnya berapa kalian. Aduh, WA rame banget. Aduh, tahu mana kemana. Oh enggak dikasih tahu lagi. Oke, tidak apa-apa. Sekarang nomor 1 di sini. Ini sih persamaan matriks ya. Kalikan AB-nya, terus A tambah C. Setelah itu jadikan persamaan. Dapat nanti nilai X dan Y-nya. Setelah itu dijumlahkan. Oke, kita lihat di sini. Jadi A kali B berarti 8 min 5, 3 min 2 dikali matriks B, X 2, 3, 2 sama dengan matriks A 8 lagi dong, min 5 3 min 2 terus ditambah C 9 3 3Y ditambah 5 di sini 4. Oke. Nah, ini kita kalikan dulu deh. Jadi 8X dikurang 15. Kemudian yang ini 16 dikurang 10, 6 lah ya. 16 kurang 10. Kemudian ini 3X dikurang 6. 3X kurang 6. 6 dikurang 4, 2. Oke, terus yang ini 8 tambah 9, 17 dong. Ini 3Y ya. 3Y tambah 5 dikurang 5, 3Y doang. Ini 6. Ini 2. Nah, gitu. Dari sini sih langsung dapat ya X dan Y-nya ya. 3Y 6. Berarti Y-nya 2. Kemudian 3X dikurang 6 sama dengan 6. Berarti 3X 12. Berarti X-nya 4. Jadi X tambah Y jadinya 6. Oke. Itu persamaan matriks ya. Persamaan matriks. Sekarang kita hapus 1, 2, 3. Kita lihat yang berikutnya. Diketahui matriks A, matriks B. Jika M A tambah B, maka inverse dari matriks M inverse ya. Nah, sama lah ya. Pokoknya nggak usah dicari M inverse-nya. Ya, cukup M-nya aja kan. Jadi M-nya pun sangat mudah dicari. Dengan mudah kita mencari matriks M. Matriks M sama dengan A tambah B jadi 3, 4, 5, 1. Tambah langsung
min 1, min 2, 27. Nah, hasilnya sama dengan 2, 2 juga, 78 ya. 78. Nah, determinan matriks M jelas. Oh, yang saya bukan determinan matriks M. M inverse. Oke. Tapi tetap kita butuh determinan matriks M ya. Jadi determinan matriks M adalah 16 dikurang 14. Berarti 2 dong. Ya, M inverse sama dengan M inverse sama dengan 1 per determinan matriks M dikali adjoin dari matriks M ya. Adjoin M. 1 per 2 berarti dikali adjoin. Adjoinnya adalah tukar tempat, sini 8, sini 2, berubah tanda. Min 7, min 2. Nah, jadi kalau kita hitung berarti 8 bagi 2, 4, min 1, min 7 per 2, 1. Inilah matriks M. Saya pikir tadi yang ditanya determinan M. Ternyata matriks M itu sendiri, ya udah M inverse-nya ya. Ini dia jawabannya, seret. Min 3 1 per 2 ya, min setengah. Oke, itu nomor 2. Sekarang kita lihat nomor 3. Kita clear dia. Jika matriks A, matriks B, matriks C ada semua, ditanya determinan dari A kali B ditambah C. Nah, ini harus ditambahkan ya, nggak bisa. Jadi A kali B-nya harus ditambahkan dengan C-nya gitu ya. Jadi A kali B-nya harus dicari dulu. Ini nggak bisa. Nah, jadi A kali B nih. 1, 2, 3, 4. Kita kalikan dengan B1101. Maka hasilnya adalah 1 tambah 0, 1. 1 tambah 2, 3. 3 tambah 0, 3. 3 tambah 4, 7. Nah, ini adalah A kali B. Terus A kali B itu kita tambahkan dengan C ya. Jadi 1, 3, 3, 7 kita tambah dengan C-nya adalah 25, 3, 7. Nah, hasilnya sama dengan 3, 8, 6, 14. Jadi berapakah determinannya ini? Determinannya ini berarti. Jadi hasilnya adalah determinan dari AB ditambah C sama dengan 3 kali 14. 48 ya. 3 kali 4, 12. 42 lah ya. Dikurang 48. Berarti minus. Iya, jawabannya B ya.
Nah, sekarang kita ke nomor 4. Nomor 4. Diketahui matriks ya, matriks A dan B. Jika matriks C A kali B, maka determinan matriks C. Nah, kalau seperti ini tidak usah dicari matriks C-nya ya. Jadi cukup determinan C sama dengan determinan A dikali determinan B. Jadi determinan A dengan gampang kita hitung. Min 2 dikurang 12, berarti min 14. Sedangkan matriks B-nya 5 dikali 2, 10. Kurang 3, 7. Jadi determinan matriksnya adalah 7 kali min 14. 7 kali 4, 28, berarti 98. Min. Oke. Oke. Itu nomor 4. Sekarang kita lihat nomor 5. Nah, ini dia. Diketahui 3 matriks. Matriks A, A2, 1B. Matriks B, 41, 2B tambah 1. Matriks C, min 2B, min A, B kuadrat. Jika matriks A dikali matriks B transpos dikurang matriks C sama dengan matriks 0254 dengan B pangkat T adalah transpos matriks dari B, maka nilai dari A berapa? Nilai A dan B ya masing-masing. Ini kita ikutin aja ya apa yang ada ini. Jadi A berarti kan matriks A itu kan A2 1B. Nah, gini kan. Kali B transpos diputer baris jadi kolom, baris 41 jadi kolom 41. Baris 2B tambah 1 jadi kolom 2B tambah 1. Gitu kan. Terus dikurang dengan matriks C. Matriks C min 2, B min A, B kuadrat. Hasilnya sama dengan 0254. Nah, ini kalau kita kalikan berarti ini perkaliannya adalah A kali 4 berarti 4A tambah 2. Kemudian 2A tambah 2B tambah 2. Kemudian di sini B ditambah 4. Dan di sini wow, B kuadrat ditambah B tambah 2. Dikurang min 2 B min A B kuadrat sama dengan 0254 ya. Hai, ini apa ini? B kuadrat ini bukan B kuadrat di sininya ya. B kuadrat ditambah B gitu aja. B kuadrat ditambah B. B kuadrat ditambah B ditambah 2.
Oke, seperti itu ya. Kita mencari nilai A dan B ya masing-masing. Jadi di sini sih dapat sih langsung sebenarnya ya. Jadi ini 4A ditambah 2, oh ditambah lagi. Berarti 4A ditambah 4 dong. Ini 2A tambah B tambah 2 dikurangi si B ini. Dikurangi B berarti jadinya yang bawahnya belum ini. Oh, 2A ditambah B ditambah 2 dong. Kemudian yang ini B ditambah 4 tambah A berarti jadi A tambah B. A tambah B tambah 4, terus yang ini apa ini tadi? Oh, ini B kuadrat tuh dari sananya. Nah, ini B kuadrat dikurang B habis dong. Tinggal A tambah B tambah 2 aja. Nah, sama dengan 0, 5, 4. Nah, dari sini sebenarnya 4A-nya langsung dapat ya. 4A tambah 4 sama dengan minus 0. Berarti A-nya minus 1. Gitu. Terus nyari B-nya kita menggunakan yang ini aja nih yang terakhir. A tambah B tambah 2 ini sama dengan 4. Min 1 berarti 1. B-nya 3 dong. B 3 A min 1. Lah. A tambah B tambah 2. 2. A-nya min 1. Oh, iyalah. B-nya 3 loh. Kok jadi 2 ya? A-nya min 1, B-nya tapi nggak ada di situ 3. Wah, ada yang salah hitung nih. Harusnya dari mana aja diambil, B-nya itu tetap. Dari sini deh misalnya. Ini misalnya. Dengan ini. Harus sama tuh. Min 1. Berarti sini 3. 2. Ah, itu dia tuh. Dari sini B-nya 2. Dari sini loh ya. Tapi kok dari sini jadi bersalah. Waduh. A tambah B 2. Hmm. 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 Iya ya. Hmm. Kak, itu yang 2A tambah 2B tambah 2 itu dikurang B lagi, Kak. Hmm. Iya. Jadi B-nya ternyata 2, bukan ini. Ini juga salah ini. A tambah B tambah 2, dari mana jalannya ini yang terakhir ini? Orang sini B kuadrat tambah B tambah 2. Jadi sini cuma B tambah 2 doang. Aduh. Salah. B tambah 2 aja di sini. Jadi kalau B tambah 2 aja ya benar. Nah, sama dengan 4, B-nya 2 ya. Oke. Jadi salahnya di sini tadi. Saya salah jumlahnya ke sini nih padahal ini. Kacau.
Jadi jawabannya adalah oke. Next, nomor 6. Diketahui matriks P dan matriks Q. Jika P inverse adalah matriks inverse dan matriks P dan Q inverse adalah inverse juga, maka determinan matriks P inverse dikali Q inverse. Nah, ini kan inverse nih. Sebenarnya sih mudah ya. Ini determinan dari matriks P inverse dikali Q inverse. Karena di sini ada matriks P dan matriks Q-nya, jadi kita langsung aja pakai 1 per determinan P dikali 1 per determinan Q, gitu aja. Kita langsung aja menggunakan ini 1 per yang P ya. Berarti 2 kali 3 6, 1 kali 5 5, 1 dong nilainya. Wah. 1 doang nilainya. Terus kalau determinan Q berapa? 5 kurang 4. Loh, kok 1 semua? Iya. Apa lah ini? Ya udah 1 kali 1 1. Bagi 1. Apa ya sama? Oke. Kalau sudah, kita ke nomor 7. Nomor 7. Oke, mari kita lihat nomor 7. Nah, nomor 7 adalah matriks A kali B sama dengan 2 0 0 2. Determinan matriks A-nya 2. Maka determinan dari B dikali A inverse sama aja ya. Jadi kalau determinan dari B dikali A inverse berarti ini sama saja dengan determinan determinan B dikali determinan A inverse. Nah, determinan A inverse adalah 1 per determinan A. Oke. Sekarang tinggal kita hitung. Determinan B 4. Determinan A 2 ya. Ini ada di soal. Jadi di sini 1 per 2 dong. 4 kali 1 per 2 adalah 2 lah. Iso siji yo. Determinan B inverse ya. Determinan B dikali determinan A inverse. Determinan A inverse 1 per determinan A. Determinan B-nya what?
Oh, ternyata kita nggak tahu determinan B ya. Waduh, pantasan. Ngaco aja. Salah dong. Nah, di sini kita taunya justru ini sama dengan determinan ini gitu loh. Alah, justru dia sama dengan 4 gitu. Ya. Jadi ini sama dengan 4. Determinan B-nya belum ada. Yang ini bukan determinan B. Ada determinan A-nya. Itu yang 2 gitu. Jadi ini 2 juga jawabannya, tapi bukan deteksi dari matan ini yang membelok tadi, bukan. Oke, sekarang nomor 8. Nomor 8. Kita geser. Nah, ini dia. Matriks A 3Y 5-1, matriks B, matriks C ada semua, terus dia cuma A tambah B tambah C ya, jadi ya ini mah eliminasi aja ya. Eliminasi, substitusi ya. Coba kita lihat nih, A-nya 3Y. 3Y 5-1. Selanjutnya B-nya adalah X 536. Kemudian C-nya adalah 8X min X. Hasilnya sama dengan 6 5X. Oke, tinggal kita tambahkan, kurangkan ya. 3 tambah X, 3 tambah X dikurang 5, berarti X dikurang 5. Y tambah 5 kurang 5, Y doang. Terus 5 tambah 3, 8. 8 tambah X. Min 1 ditambah 6. 5. Tambah 9. Tambah 9. Sama dengan 8. Delapan 5X min X min Y. Di sini X-nya sama dengan, wow, ini kok 5X ya. Di sini X min 5 sama dengan 8. X-nya langsung dapat dong. Oh, 13.
X-nya 13. Y-nya berapa tuh? Y sama dengan 5X. Gede-gede banget. Masuk akal ini. 3Y 5 min 1. X 5 36. 8 5 dari mana lagi 85? Aduh. Wah, ini salah ini. Kok 85 sih? Itu kan hasilnya itu. Waduh. Pantas ngaco. Pantas ngaco. Harusnya dikurang C dong. Tapi min 3, min 1, Y 9. Bisa begitu, sama dengan ini. Min X, min 4. Min 4 begitu. Nah, kalau ini 3 tambah X ditambah 3 berarti X tambah 6 gitu aja. Ini Y tambah 5 tambah 1 Y tambah 6 dong. Nah, dari sini aja udah dapet sih. X tambah 6 sama dengan 8. Berarti X-nya harus 2. Y tambah 6 sama dengan 5X. Berarti Y tambah 6 sama dengan 10 tuh 5X-nya. Jadi Y sama dengan 4. Udah kayak gitu aja. Jadi ini aneh ya. Kok 2X tambah Y lagi? Lucu. Lucu loh, lucu. Kenapa bisa gitu? Jadi X-nya 2. 2 ditambah 2 kali 2 dikali 4. Tambah 4. 16. 22 ya. 22. Oke, selanjutnya nomor 9. Mari kita lihat. Matriks A, matriks B, matriks C, transpos dari C. A tambah B, C transpos. Nilai dari C transposnya juga mudah, A tambah B-nya mudah. Oke lah. A tambah B-nya kita tinggal langsung aja. Ini tambah ini berarti N tambah 4 gitu aja. Ini tambah ini berarti 2. Ini tambah ini 3M dikurang N. Kemudian ini tambah mana tadi 3M? 3M loh ya, kenapa 3N kelihatan ini? 3M dikurang N. Terus yang ini ditambah sih, min 3 ya. Jadi di sini sama dengan C transpos. Tadi C transpos gini. 5 min 4 5 4 ya jadinya ya perbuatannya. 5 4 5 4 5 4 min 2 min 3. Nah itu dia. Nah kalau kayak gini kan lebih gampang ya. N-nya 1. Terus M-nya yang ini aja ada ini.
3M dikurang 1. Terus dapat ini 5. N-nya 1 berarti, kok bisa begitu sih? N tambah 4, 2. 3M kurang N min 3 udah benar semua. Ditranspos ini tukar. Ininya belum tukar tempat. Ini tukar tempat. Mana yang tukar tempat ini? Wah, ngaco ini. Yang tukar tempat itu min 3 sama 5. Waduh. Kok diam baik di sini? Wah, pantasan kenapa-napa. Jadi yang pindah itu adalah ini sini. C3 ini maksudnya, min 3. 5 di sini, yang di sini tetap. Kalau kayak gini, oh, lah, kok N-nya malah min 7 ya? Tiga M dikurang N lah. N5. Wah, ini kok angkanya ngaco ya? Nggak C bener nih. transpor, Kak. Ya? Baris itu C transpor, Kak. Baris jadi kolom. Harusnya sih. Harusnya bukannya 52 terus min 4 min 3 ya, Kak? Baris 1 52 terus. Oh, C transport. Ya ampun. Saya di bayangan saya bukan C transport. C transport bukan C transport. Di bayangan saya itu inverse. Aduh, ngaco kan. Saya pikir inverse. Ya, ilah. Aduh, pantas. Aduh, 5 min 4. Saya pikir tadi inverse loh. 2 min 3 gini. Aduh, kacau. N-nya 1 kalau kayak gini. Terus M-nya min 1. Ya ampun. Jadi min 3 dong di sini. Min 3 tambah 2. Min 1. Ya. Saya salah itu. Salah perkiraan. Saya pikir itu di pikiran saya yang dicari itu inverse. Aduh. Bukan transpose. Sampai kapan akan ketemu itu ujung pangkalnya kalau begitu mah. Aduh, gawat. Oke, sekarang kita lihat nomor 10. Nomor terakhir ya, teman-teman semuanya. Oke. Jadi nomor 10 ini
Diketahui persamaan matriks seperti ini. Persamaan matriks yang biasa aja ya. Jadi ini adalah langsung aja ya. Berarti 2A dong. 2A 4 min 6 2. Terus ditambah dengan 4 min 1 0B. Nah, hasilnya langsung kita kalikan ya. 6 tambah 2, 8. 3D tambah 6 ya. Terus 2C tambah 4. Terus lagi CD ditambah 12. CD ditambah 12 ya, seperti ini. Oke, kita lanjutkan lagi, kita tambahkan dulu ini, berarti 2A tambah 4, sini 3, di sini min 6, sini B tambah 2 ya. Aduh. 2C tambah 4, CD tambah 12. Ya, ini tinggal disamakan ya. 2A tambah 4 sama dengan 8, berarti 2A sama dengan 4, A-nya 2. A sama dengan 2. Kemudian dari sini dapat D juga nih. 3 sama dengan 3D tambah 6, berarti 3D min 3. D-nya min 1. Nah, ini juga ya. Min 6, 2C tambah 4, berarti 2C sama dengan, wow, min 10 dong. C-nya min 5. Yang terakhir, B tambah 2. Sama dengan C kali D. C kali D berarti jadi 5. Tambah 12. Berarti B-nya 15 tuh. Nah, pertanyaannya, tambahkan semua. Tambahkan semua, ini 6. Ini jadinya min 4 ya. Min 4 ke sini 11. Ya. Jadi seperti itulah untuk matriks. Saya kira kalian sudah bisa bayangkan ya, soal UTBK juga ya seperti tadi, rata-rata sih bermain di determinan aja sih untuk matriks itu ya. Determinan, kalau enggak perkalian matriks gitu-gitu sih. Ya. Inverse juga ya. Dikombinasi lah dia. Tapi terkadang ada juga dia digabung dengan bab lain ya, matriks tapi dalam bentuk persamaan kuadrat misalnya begitu ya. Atau ada trigonometri di dalamnya gitu, bisa aja sih. Tapi intinya proses pengerjaan matriks ya seperti itu gitu ya. Terutama sifat-sifat matriks tadi, sifat inverse matriks dan sifat determinannya itu adik-adik harus menguasai itu ya. Dengan melatih seperti ini kalian jadi lebih mudah mengingat sifat-sifat matriks. Saya kira sampai di sini saja ya. Untuk materinya yang masih kurang, adik-adik bisa lihat rekamannya juga ada di Genius Center Official ya, kalian bisa tonton untuk menambah wawasan kalian lagi ya. Oke, saya kira waktunya sudah habis, tinggal berapa menit? 1 menit ya, 1 menit ya. Kita buka soal juga udah nggak sempat dibahas ya. Padahal soal sih banyak aja sih di buku ya kan. Nah, dari buku kita itu banyak soal juga. Oke, sampai di sini saja. Mudah-mudahan adik-adik pemahamannya tentang matriks itu semakin bagus. Selamat siang semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Sama-sama ya.